Halo anak-adik kami, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Bersama saya, Bapak Sibarani, kita akan membahas tentang induksi matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari induksi matematika itu adalah untuk mengetahui cara membuktikan suatu rumus, apakah rumus tersebut berlaku untuk di setiap kasus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti pembelajaran. Selamat belajar. Induksi matematika. Induksi matematika ini merupakan salah satu pembuktian rumus atau pernyataan matematika atau metode pembuktian terhadap suatu pernyataan, di mana akan dibuktikan apakah pernyataan tersebut berlaku untuk setiap kasus atau tidak. Itu induksi matematika ya. Nah, adapun langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika ada 3 langkah. Yang pertama, dibuktikan rumus benar untuk n sama dengan 1. Ya. Yang kedua, ini andaikan rumus benar untuk n sama dengan k. Ini asumsi ya, asumsi. Yang kedua ini asumsi. Dan yang ketiga, dibuktikan rumus benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, ini nampaknya sedikit bingung. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Inilah rumusnya. Bahwasanya akan dibuktikan SK ditambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Apa itu? Nanti pada contoh ini akan kita bahas. Oke? Oke, langsung saja. Contoh. Ya. Jadi kita mau membuktikan suatu rumus. Apakah rumus tersebut benar atau tidak dengan induksi matematika? Ya, contoh yang pertama itu gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1. Jumlah n buah bilangan asli pertama adalah n dikalikan dengan n tambah 1 per 2. Maksudnya di sini apa? Jumlah n, maksudnya jumlah n itu tidak terbatas ya. Bilangan asli. Bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai n pertama. Rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Maksudnya seperti ini bentuknya ya. Maksudnya seperti ini bentuknya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n. Apakah itu sama dengan rumusnya dengan n kali n tambah 1 per 2. Ya, ini maksudnya. Jadi mau kita buktikan rumus ini berlaku kemari. Nih. Ya, ini adalah Sn dan ini adalah Un, ya. Ini Sn. Sn itu adalah jumlah suku ke n dan n itu adalah suku ke n-nya. Sn jumlah suku ke n, Un itu adalah suku ke n. Beda ya. Kalau dia S jumlah, kalau Un itu U suku ke n. Kalau Sn jumlah suku ke n. Ya, ini U1. Ya, U2. Maksudnya di sini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke n. Nah, jumlah keseluruhan suku ini disebutlah itu Sn. Ya. Itu bedanya UN dengan SN ya. Di SMP sudah kamu pelajari itu pada barisan dan deret aritmatika. Nah, inilah yang mau kita buktikan. Ya, ini yang mau kita buktikan, oke? Oke, langsung saja kita bahas. Ya, langsung saja kita bahas. 1. Ini tadi ya. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah sampai ke n tambah 1 per 2. Nah, ini rumusnya. Kita tuliskan rumusnya. SK tambah UK tambah 1. Ini indeks ya. K ini indeks. UK tambah 1. K tambah 1 itu indeks sama dengan SK tambah 1. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Jadi harus kita buktikan kiri sama dengan kanan, itu maksudnya. Nah, jangan lupa ini adalah Sn. Ini adalah Sn dan ini adalah
UN ya. Maka di sini diminta UK tambah 1, maka UN. UN-nya apa? UN sama dengan N. Ini ya, UN sama dengan N. Kita cari satu persatu masing-masing unsur yang dibutuhkan pada rumus. Maka ini kan UK tambah 1. UK tambah 1. Tadi indeksnya N, sekarang indeksnya K tambah 1. Maka setiap N gantikan dengan K tambah 1. Ini dia. Ya. Paham ya? Oke. Lalu ini SK, berarti diambil dari SN. SN itu sama dengan N kali N tambah 1 per 2 ya. SK berarti indeksnya K. Berarti ini kan indeksnya N. Berarti maka N itu digantikan dengan K. Berarti K dikali K tambah 1 per 2. Ini untuk SK. Ini untuk K tambah 1. Sekarang SK tambah 1. Ya, ini yang belum. Maka SK tambah 1. Kan tadi SN-nya sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Sekarang N-nya ganti dengan SK tambah. Sekarang N-nya ganti dengan K tambah 1. Ya, maka setiap N gantikan dengan K tambah 1. Ini N ganti K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 ditambah 1. Nah, ini kan sebelumnya adalah N. Ini juga N. Jadi pas ya. Oke, per 2 ya. Oke, sudah dapat masing-masing unsur yang dibutuhkan rumus. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Oke, SK-nya apa? Ini SK. K dikalikan K tambah 1 per 2 dijumlahkan dengan UK tambah 1 ini ya. UK tambah 1 berarti K tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Mana SK tambah 1? Ini ya. Maka K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 ditambah 1 per 2. Hati-hati menulisnya ya. Nah, ini kan per 1 kita samakan penyebutnya. Akan menjadi, ini kita kalikan ke dalam. K kuadrat tambah K. Ini kalikan ke dalam ya. Kalikan ke dalam. Ditambah, ini per 2. Ini kan sama aja dengan seperti ini ya. 2 kali K tambah 1 per 2. Sama ya dengan di atas. Kita samakan penyebutnya. Ini sama dengan K tambah 1. Nah, ini K tambah 1 tambah 1 berarti K tambah 2 per 2. Oke. Oke, nah selanjutnya ini kita satuin aja. Ini kan sudah sama penyebutnya, jadi kita satuin aja. K kuadrat ditambah K ditambah, ini kalikan ke dalam 2K. Ini kalikan ke dalam, ini juga kalikan ke dalam. Ditambah 2 kali K 2K, 2 kali 1 2 per 2. Ini sama dengan, nah ini kalau dikalikan hasilnya menjadi K kuadrat tambah 3K tambah 2. Ini ya. Ini sudah kamu pelajari nih. Kalau dikalikan adalah ini. Maka ini ya, K kuadrat K tambah 2K berarti 3K tambah 2 per 2 sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 per 2. Jadi sama ya, terbukti. Jadi berlaku rumus. Ini berlaku rumus untuk N jumlah buah bilangan asli pertama ya. Untuk jumlah N buah bilangan asli pertama, ini rumusnya. Jadi berlaku sampai ke N. Jadi terbukti ya. Itu maksud pembuktian induksi matematika. Oke? Oke. Nah, masih bingung? Iya. Masuk kita ke contoh yang kedua. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Jikalau masih bingung. Nah, contoh kedua adalah jumlah N buah bilangan ganjil. Ya. Jumlah N buah bilangan ganjil. Nih. Pertama, ya bilangan ganjil pertama itu yang positif ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya adalah N kuadrat. Maka rumusnya adalah ini pembahasan. Ya, pembahasan. Maka berdasarkan ini kalimat ini kita susun kalimat matematikanya.
ganjil positif pertama ya. Bilangan ganjil positif pertama. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah, berarti di sini tambah. Nah, UN daripada bilangan ganjil positif pertama itu adalah 2n kurang 1. Ini sama dengan n kuadrat. Ini didapat dari rumus UN sama dengan A tambah B kali N. Ya, ini ya, dari sini rumusnya. Nih. Oke. Nah, selanjutnya rumusnya apa? Rumus untuk membuktikan ini ya. SK ditambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Ini rumusnya. Jadi masing-masing unsur ya, masing-masing yang terdapat pada rumus ini harus kita cari ya. Jangan lupa ini adalah SN dan ini adalah UN ya. Oke, sekarang UK tambah 1. Kita tuliskan UN-nya dulu. UN-nya apa ini? 2N kurang 1. Yang di rumus dibutuhkan apa? UK tambah 1. Maka UK tambah 1. Ini kan N, indeksnya diganti menjadi K tambah 1. Sehingga setiap N gantikan dengan K tambah 1. Maka ini sama dengan 2K tambah 1 kurang 1. Ya, sama dengan 2K, ini kan kali-kalikan ke dalam. Ditambah 2 kurang 1 sama dengan 2K tambah 1. Inilah untuk UK tambah 1 ya. Oke, lalu untuk mencari SK. SK itu didapat dari SN. SN itu apa? SN itu sama dengan N kuadrat. Maka didapatlah hasilnya SK. Ini tadi N, sekarang K. Maka indeksnya diganti dengan K. K kuadrat ya. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk SK tambah 1 ya. Untuk SK tambah 1, tadi kan SN-nya sama dengan N kuadrat. Sekarang N-nya itu K tambah 1. Maka pada SN, setiap N gantikan dengan K tambah 1. Maka ini menjadi K tambah 1 kuadrat. Oke, ini kita jabarin menjadi K tambah 1. K tambah 1. Ini hasilnya sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ya, ini sudah dipelajarin. SK tambah 1. Jadi masing-masing sudah ketemu ya. SK tambah 1, SK dan UK tambah 1. Inilah yang dibutuhkan pada rumus. Jadi kita pakai rumusnya sekarang. Ya. Kita pakai rumusnya sekarang. Oke. SK apa? K kuadrat. Oke, ya. Ini kan SK tambah UK tambah 1 ditambah sama dengan SK tambah 1 ya. SK-nya apa? Ini SK-nya adalah K kuadrat ditambah UK tambah 1. Ini UK tambah 1 sama dengan 2K tambah 1. SK-nya apa? Ini K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, sama. Terbukti ya. Jadi berlaku rumus jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Oke. Masih bingung? Ya. Oke, nih saya kasih contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Saya kasih contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga itu adalah nih, seperti ini. Ini dia. Buktikan rumus tersebut. Rumus ini maksudnya berlaku untuk setiap kasus ya. Ini 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4N kurang 1 sama dengan 2N kuadrat tambah N. Ya. Ini dia. Buktikan bahwasanya barisan jumlah suku ke N ini adalah ini ya. Kita buktikan.
Oke, maka ini adalah SN dan ini adalah UN. Ya, ini dia. Nggak nampak tadi ya? Tidak nampak, tidak kelihatan. Oke, ini. Buktikan bahwa rumus jumlah suku ke N barisan ini 3 tambah 7 tambah 11 sampai 4N kurang 1 itu adalah 2N kuadrat tambah N. Harus dibuktikan ya. Ini SN dan ini adalah UN. Maka apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah SK tambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Ini dia. Ya. Ini rumusnya. Maka masing-masing yang dibutuhkan rumus ini harus kita cari ke sini, dari sini ya. Oke, kita cari UN sama dengan 4N kurang 1 ya. Maka UK tambah 1 sama dengan setiap N di sini digantikan dengan K tambah 1, berarti 4 dikali K tambah 1 kurang 1 sama dengan ini kalikan ke dalam ya. 4K tambah ini juga 4 kurang 1 sama dengan 4K tambah 3. Oke, sekarang kita mencari SK. SK itu diperoleh dari SN. Maka SN sama dengan apa? 2N kuadrat tambah N. SK itu sama dengan 2. Ini N gantikan dengan K. Maka setiap N gantikan dengan K. Oke. Oke. Nah, setelah dapat SK, setelah dapat UK tambah 1, maka kita cari SK tambah 1. Kita peroleh dari SN. Nah, ini kita gantikan dengan K tambah 1. 2 kali K tambah 1 dikuadratkan, dijumlahkan dengan K tambah 1. K ini sama dengan 2. Ini hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 dijumlahkan dengan K tambah 1. Oke, ini kalikan ke dalam. Ini kalikan 2K kuadrat dijumlahkan dengan ini kalikan 4K dijumlahkan dengan ini kalikan. Iya, 2 kali 1 2 ditambah K tambah 1 ya. Yang satu suku dijumlahkan. Ini dengan ini dengan ini ya. Oke, 2K kuadrat dijumlahkan 4K ditambah K 5K dijumlahkan dengan 2 tambah 1 3. Oke. Sudah dapat SK. Ini SK tambah 1 ya, sudah dapat SK, sudah dapat UK tambah 1. Sekarang kita masukkan ke rumus ya, masukkan ke rumus. Ini rumusnya. Oke, SK nya apa? Oke, SK nya 2K kuadrat tambah K. 2K kuadrat ditambah K ditambah UK tambah 1 ini ya, tambah 4K tambah 3 harus sama dengan SK tambah 1. Ini SK tambah 1-nya ya. 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Oke, ini yang satu suku dijumlahkan. K2K kuadrat ditambah K ditambah 4K 5K tambah 3 sama dengan 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Oke, sama. Jadi terbukti dan berlaku rumus penjumlahan ini sampai ke N adalah ini ya. Oke. Nah, ada ini tugas 1 ya. 1 silakan dulu dicoba ya. Dicoba, ini yang keempat aja. Tugasnya kamu cari ini 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah titik-titik ditambah sampai 3N kurang 2. Ini rumusnya adalah N dikalikan dengan 3N dikurang 1 per 2 ya, dibagikan dengan 2. Nah, ini tugasnya. Silakan kamu buktikan bahwasannya jumlah rumus suku ke N ya daripada barisan ini itu adalah N dikalikan dengan 3N dikurang 1 dibagi 2. Oke, selamat mencoba. Bagaimana nih kami setelah mendengar penjelasan dari Bapak?
Semoga kalian semakin mengerti. Dan ada satu soal, silakan dikerjakan. Ingat, semakin sering kamu belajar, semakin mudah kamu mengerti. Oke anak didik kami, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran kita, marilah menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.